Kawan-kawan, kali ini saya akan menyampaikan opini saya terkait dengan kondisi pendidikan saat ini yang terkendala karena adanya COVID-19 atau Corona. Dan saya yakin betul orang yang ada dalam dunia pendidikan paham betul apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari konsekuensi, bukan sesuatu yang direncanakan betul. Jadi ketika kita bicara pendidikan, banyak hal yang mungkin bisa kita gali, banyak hal yang bisa kita bahas. Tapi dalam kondisi saat ini, saya mencoba melihat dari satu sudut pandang saja, yaitu mengenai pembelajaran di masa Corona ini. Dan tentu saja saya juga melakukannya. Apa itu? Itu melakukan pembelajaran secara online dan offline. Saya menganggap dua hal ini yang kemudian saya lakukan. Kenapa disebut dengan online dan offline atau daring atau luring begitu? Karena tidak semua hal saya sampaikan secara langsung kepada mahasiswa saya atau peserta didik saya, karena ada banyak hal yang membuat saya berpikir panjang untuk melakukan segalanya dengan online. Tidak semua hal saya lakukan secara online. Nah, apa yang kemudian saya melakukan itu? Saya mencoba menggali persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama ya mahasiswa saya, kemudian orang tua yang mungkin dekat dengan saya. Ternyata ketemu beberapa persoalan yang mungkin sifatnya teknis, tapi ini penting. Apa saja itu? Yang pertama begini, jadi ketika saya tanya, apakah ada persoalan ketika pembelajaran online? Jawabannya ada. Masalah itu tentu saja masalah yang dihadapi oleh semua orang. Dan ketika kita tahu ada permasalahan itu, kita kan harus menyikapinya. Tidak boleh kemudian kita diam saja atau kemudian menganggap itu bukan persoalan. Karena ketika kita sudah tidak peka terhadap persoalan yang terjadi, maka kita tidak akan mendapatkan apapun dari apa yang kita lakukan. Saya sih pendapatnya begitu, kan begitu. Nah, yang pertama adalah persoalan jaringan. Jadi tidak semua orang itu memiliki jaringan yang cukup atau sinyal yang baik untuk mengikuti pembelajaran online. Saya tahu betul di beberapa daerah, di desa saya juga termasuk desa yang jarang memiliki sinyal, sehingga saya menyadari bahwa itu adalah persoalan yang harus dihadapi dan harus disikapi secara positif. Positifnya adalah kita tidak bisa memaksa semua orang dengan cara kita. Kalau misal saya mengajar online kemudian ada orang yang tidak bisa, maka kita harus menyikapinya salah satunya itu. Tidak semua orang memiliki jaringan online yang baik. Tapi sisi lain, orang yang kemudian tidak memiliki jaringan itu juga harus berusaha. Bahwa dia tidak beralasan begitu saja bahwa itu menjadi kendala. Bisa jadi dia akan pergi ke tempat yang memiliki sinyal lebih baik supaya ia mampu atau mengikuti proses pembelajaran itu. Ya, yang kedua adalah persoalan ekonomi. Ekonomi ini maksudnya adalah bahwa pembelajaran online pasti membutuhkan biaya yang tinggi. Sementara banyak orang di sekitar kita yang tidak lagi bekerja, atau jam kerjanya dikurangi, atau kerjanya tetap, tapi gajinya yang dikurangi. Itu kan persoalan yang sangat luar biasa. Dan ini tidak bisa dihentikan begitu saja dan harus diantisipasi dari berbagai macam sudut pandang. Misal saya sebagai seorang pendidik, ya sudut pandang saya sebagai seorang pendidik ya harus menyikapi itu. Maka saya tidak mampu memaksa mahasiswa saya untuk kita kuliah online terus-menerus begitu. Misal pakai online Zoom karena mungkin itu akan membebani. Tapi saya berusaha untuk mencari solusinya. Saya harus menyampaikan materi itu secara langsung pada mereka. Caranya bagaimana? Saya mencoba memvideo diri saya, kemudian menyampaikan materi yang memang harus disampaikan dan harus disimak, kan begitu. Dan mereka bisa menyimak kapanpun. Barangkali suatu ketika mereka mendapatkan sinyal wifi gratis begitu, sehingga mereka bisa menikmati ngajar. Atau mungkin setelah kuliah selesai nanti mereka baru menyimak saya. Anggap saja itu PR bagi mereka untuk mendapatkan pengetahuan dari saya, walaupun mungkin tidak banyak yang bisa saya berikan di dalam proses perkuliahan ini. Kemudian persoalan yang ketiga adalah persoalan motivasi.
persoalan motivasi ini adalah sangat individu. Saya, Anda sebagai mahasiswa atau siswa, itu persoalan motivasi. Kalau saya tidak memiliki motivasi tinggi, saya tidak akan berusaha melakukan hal yang lebih dibandingkan orang lain untuk mengajar misalnya. Dan Anda ketika tidak memiliki motivasi lebih, Anda tidak akan pernah mau melakukan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Saya ketika menyampaikan ini, belum tentu loh mahasiswa saya yang mungkin sampai 1000 mahasiswa itu mau untuk kemudian menyimak saya. Jangan-jangan baru kemudian sebentar saja saya menyampaikan materi kemudian diabaikan. Karena menganggap bahwa Allah sudahlah, wong ini sedang ada musibah seperti ini, kenapa harus kemudian kita menyimak capek-capek? Karena tidak punya motivasi. Tapi kalau memiliki motivasi, bahkan ia akan melakukan sesuatu yang lebih, bahkan melebihi apa yang kemudian diekspektasikan oleh diri saya misal begitu atau orang lain. Dan itu penting. Karena kalau tidak memiliki motivasi, saya rasa tidak ada yang bisa diharapkan lebih ketika dalam proses pembelajaran yang seperti ini. Nah, yang menjadi persoalan adalah bukan hanya saat ini saja, bukan hanya kali ini saja, bukan hanya ketika proses saat pandemi ini saja, tapi setelah itu artinya kita mencoba berdoa, kemudian berusaha tetap di rumah supaya pandemi ini segera selesai. Nah, setelah selesai, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan di dalam dunia pendidikan maksud saya, atau dalam pembelajaran? Yaitu kita tetap terus berjalan. Dan tentu saja ada banyak hal positif yang kita dapatkan dalam kondisi saat ini. Apa itu? Yang pertama adalah banyak orang yang jadi melek teknologi. Ya mungkin tidak semuanya ya, tapi banyak orang yang akan menjadi melek teknologi. Yang dulunya tidak mampu mengoperasikan aplikasi tertentu, nanti bisa mampu mengaplikasikan aplikasi tersebut secara maksimal. Dan itu mungkin akan terbawa setelah itu. Kemudian yang kedua, kebiasaan untuk memanage waktu. Saya yakin betul di masa yang saat ini persoalan terbesar bagi diri pribadi adalah manajemen waktu yang kemudian belum tentu bisa dimaksimalkan oleh setiap orang. Misal saya berada di rumah, terus saya mau apa, jam berapa, apa yang harus saya lakukan, kan itu harus di-manage betul. Termasuk mahasiswa atau siswa. Kalau tidak, ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, kalau pola itu sudah didapatkan, nanti setelah masa ini berakhir, masa-masa buruk ini berakhir, maka ada sisi positifnya. Kita akan memiliki pola untuk belajar dan untuk meningkatkan kemampuan kita. Dan tentu saja kita harus bersiap dengan kondisi yang sangat tidak kondusif ya. Bahwa jangan-jangan nanti ada banyak hal, kebijakan, perubahan yang membuat kita merasa tidak nyaman. Saya akan betul itu. Dan tolong ketika kita bicara mengenai pendidikan, kita harus tetap memiliki dasar, kita harus tetap memiliki pikiran positif bahwa apa yang kita lakukan saat ini masih akan dapat memiliki dampak positif. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa mendapatkan pengetahuan secara maksimal.